Kerusuhan Los Angeles makin gila. China keluarkan travel warning. Sebelum kerusuhan pecah, petugas Immigration and Custom Enforcement (ICE) melaksanakan perintah penggerbekan di beberapa lokasi pada Jumat, 6 Juni 2025. Dilansir dari CBS, Minggu 8 Juni 2025, salah satu lokasi yang didatangi petugas berada di luar gudang pakaian Fashion District. Petugas melakukan penggeledahan setelah hakim menemukan alasan yang cukup kuat bahwa perusahaan tersebut menggunakan dokumen fiktif untuk beberapa pekerjanya. Setelah melakukan penggerbekan, petugas mengamankan 44 imigran. Konsulat Jenderal Cina di Los Angeles, Amerika Serikat, mengeluarkan peringatan serius kepada warganya untuk tetap waspada dan menjauhi tempat-tempat berkumpul. Travel warning ini muncul setelah situasi keamanan memburuk akibat protes yang berubah menjadi penjarahan dan kekacauan massal. Dalam imbauan resmi yang dirilis melalui situs web dan media sosial resminya, Konsulat Cina menyampaikan bahwa aparat penegak hukum tengah melakukan operasi di berbagai lokasi di wilayah metropolitan Los Angeles. Konsultan Jenderal di Los Angeles mengingatkan warga negara Cina di wilayah Los Angeles untuk memperhatikan pengumuman resmi dan laporan media, tetap waspada, meningkatkan kewaspadaan keselamatan, menjauhi kerumunan, tempat ramai, atau tempat dengan tingkat keamanan publik yang buruk, serta menghindari bepergian di malam hari atau sendirian. Demikian isi peringatan tersebut. Kerusuhan di Los Angeles bermula dari unjuk rasa menentang tindakan keras imigrasi yang dilakukan pemerintah Presiden Donald Trump. Protes yang berlangsung selama akhir pekan berujung pada kekerasan, penjarahan, dan bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat penegak hukum federal. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Trump mengerahkan 2.000 personel Garda Nasional untuk mengendalikan kerusuhan, dan kini mengerahkan sekitar 700 personel marinir. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menulis, "Sebuah kota besar Amerika yang dulu hebat, Los Angeles, telah diserbu dan diduduki oleh imigran ilegal dan kriminal. Kini masa pemberontak yang penuh kekerasan menyerang agen federal kita untuk menghentikan operasi deportasi. Tetapi kerusuhan tanpa hukum ini justru semakin menguatkan tekad kami," tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social. Adapun kerusuhan di Los Angeles menjadi sorotan utama media pemerintah Cina. Saluran penyiaran nasional CCTV menyiarkan laporan sepanjang waktu tentang demonstrasi anti-ICE dan kerusuhan yang menyertainya. Pada Minggu, CCTV membuat tagar di media sosial Weibo dengan judul "LA adalah kekacauan", yang telah dilihat lebih dari 31,5 juta kali dan menduduki 5 besar tren terpopuler. Dalam kolom komentar unggahan CCTV, berbagai tanggapan bermunculan dari pengguna media sosial Cina. Beberapa memuat nada kekhawatiran, namun banyak pula yang menyindir kondisi Amerika Serikat. Reaksi keras dari media pemerintah dan publik Cina terhadap situasi di AS ini mengingatkan pada momen-momen sebelumnya, seperti saat unjuk rasa besar terkait pembunuhan George Floyd pada musim panas 2020 dan insiden serangan ke gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Pada saat-saat tersebut, pemerintah serta media Cina menggunakan kerusuhan di AS sebagai contoh kelemahan sistem demokrasi Amerika dan sebagai amunisi retoris untuk menyindir kegagalan kebijakan domestik Washington. Kesimpulannya, kerusuhan yang mengguncang Los Angeles bukan hanya mencerminkan ketegangan sosial dan politik dalam negeri Amerika Serikat, tetapi juga membuka celah bagi negara lain seperti Cina
untuk mengkritik sistem demokrasi Amerika. Reaksi cepat dari konsulat Cina yang mengeluarkan travel warning menunjukkan tingkat kekhawatiran internasional terhadap stabilitas di AS. Sementara itu, sorotan media Cina memperlihatkan bagaimana kekacauan ini digunakan sebagai alat propaganda untuk menyorot kelemahan lawan geopolitik mereka. Situasi ini menjadi cerminan betapa persoalan domestik Amerika kini tak lagi bersifat lokal. Di era global yang terhubung, kerusuhan di satu kota bisa menjadi bahan narasi politik di belahan dunia lain. Ini bukan sekadar bentrokan di jalanan, ini adalah babak baru dalam perang persepsi global antara demokrasi barat dan otoritarianisme timur.